Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya sendiri beratasnamakan Timotius Febrian Putra dari kelas pendidikan biologi C dengan NIM 223042444035. Dengan tujuan pembelajaran diharapkan siswa kelas 11 SMA dapat menjelaskan kembali organ-organ saluran sistem pencernaan dan fungsinya, dan siswa kelas 11 SMA dapat menguraikan kembali fungsi-fungsi dari kelenjar pencernaan. Dengan kompetensi yang ingin didapat yaitu tentang kompetensi dasar 3.7 dan 4.7 berkaitan dengan menganalisis hubungan antara struktur jaringan dan menyajikan laporan hasil uji. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang mulut dan kerongkongan. Mulut itu proses pertama kali makanan masuk itu pasti lewat mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang dapat membantu, yaitu yang pertama gigi. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus. Gigi dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Di dalam gigi itu terdapat lidah. Lidah berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Lidah itu dapat dibedakan jadi 4 bagian dalam memberikan indera pengecapan. Yang pertama itu rasa asin di lidah bagian depan, rasa manis di lidah bagian ujung, rasa asam di bagian samping, rasa pahit di bagian belakang atau pangkal lidah. Dan nanti akan ada gambar agar lebih mudah memahami. Selanjutnya itu terdapat kelenjar ludah. Dalam kelenjar ludah menghasilkan ludah atau air liur, saliva. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase. Enzim petialin berfungsi mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Ini adalah gambar lidah. Yang bagian belakang itu untuk mengecap rasa pahit, bagian samping-sampingnya itu untuk rasa asam, depannya asin, dan di agak belakang asin itu untuk manis. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang kerongkongan. Kerongkongan merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut gerakan peristalsis. Ini adalah contoh gambarnya. Bagian pangkal kerongkongan atau faring berupa otot lurik. Otot lurik pada kerongkongan bekerja secara sadar menurut kehendak kita dalam proses menelan. Artinya kita menelan jika makanan telah dikunyah sesuai kehendak kita. Tetapi sesudah proses penelanan hingga sebelum mengeluarkan feses, kerja otot-otot organ pencernaan selanjutnya tidak menurut kehendak sendiri. Jadi makanan akan masuk, akan terjadi kontraksi dan relaksasi terus menerus secara bergelombang sehingga melewati kerongkongan. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang lambung dan usus besar.
Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sehingga tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas, kardiak, bagian tengah yang membulat, fundus, dan bagian bawah, pilorus. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan enzim pepsidogen. Asam lambung berfungsi membunuh kuman, penyakit, atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi, otot lambung terdiri dari, ini adalah fungsi foto lambung. Jadi dinding lambung terdiri dari otot yang tersusun melingkar, menjajar, dan menjorong. Otot-otot tersebut menyebabkan lambung berkontraksi sehingga makanan teraduk dengan baik dan tercampur merata dengan getah lambung. Hal ini menyebabkan makanan di dalam lambung terbentuk seperti bubur. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung air lendir atau musin, asam lambung, enzim renin, dan pepsinogen. Getah lambung bersifat asam karena banyak mengandung asam lambung. Asam lambung berfungsi membunuh kuman, penyakit, dan bakteri yang masuk bersama makanan dan fungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton dan protosa. Enzim renin berfungsi menggumpalkan protein susu atau kaisin yang terdapat dalam susu. Adanya enzim renin dan enzim pepsin menunjukkan bahwa dalam lambung terjadi proses pencernaan kimiawi. Selama menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon ghrelin yang berfungsi untuk mengeluarkan atau sekresi getah lambung. Di dalam lambung terjadi gerakan mengaduk. Gerakan mengaduk dimulai dari kardiak sampai daerah pilorus. Gerakan mengaduk terjadi terus-menerus, baik pada saat lambung berisi makanan maupun pada saat lambung kosong. Sehingga jika lambung berisi makanan, gerak lambung lebih giat dibanding saat lambung kosong. Jadi lambung itu akan tetap terus bekerja walaupun di dalamnya kosong, sehingga jika kita tidak makan sesuai jamnya dan lambung akan tetap bekerja. Itulah yang akan menyebabkan kita kadang MA atau sakit lambung. Selanjutnya kita akan membahas tentang usus besar. Usus besar yaitu tempat di mana makanan tidak dicerna usus halus, misalnya selulosa, bersama dengan lendir akan menuju ke usus besar menjadi feses. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli. Bakteri ini membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, bakteri E. coli juga menghasilkan vitamin K. Vitamin K berperan penting dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan dalam usus besar masuk banyak mengandung air karena tubuh memerlukan air. Maka sebagian besar usus diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air merupakan fungsi penting dari usus besar. Usus besar terdiri dari bagian yang naik, yaitu dari usus buntu, bagian mendatar, bagian menurun, dan berakhir pada anus. Perjalanan makanan dalam usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar, makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Di dalam usus besar, feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristalsis menuju ke rektrum atau poros usus. Gerakan peristalsis ini dikendalikan oleh otot polos atau otot tak sadar. Jadi akan tetap bekerja walaupun tanpa kesadaran kita. Selanjutnya makanan akan masuk ke usus kecil, lalu keluar lewat anus.
usus halus, yaitu bukan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerap atau ilum. Di dalam usus halus terdapat proses pencernaan kimiawi dengan melibatkan berbagai macam enzim. Pada dinding usus penyerapan terdapat jonjot usus yang disebut villi, seperti pada gambar ini. Villi berfungsi memperluas daerah penyerapan usus halus sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan cepat. Dinding villi banyak mengandung kapiler darah dan kapiler limfe, pembuluh getah bening usus. Agar dapat mencapai darah, sari-sari makanan harus menembus sel dinding usus halus dan selanjutnya masuk pembuluh darah dan pembuluh limfe. Glukosa, asam amino, vitamin dan mineral setelah diserap oleh usus halus melalui kapiler darah akan dibawa oleh darah melalui pembuluh vena, porta, hepa ke hati. Selanjutnya dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol bersama empedu membentuk suatu larutan disebut misel. Dalam pembentukan dengan selfie, usus halus, gliserol, dan asam lemak akan diserap. Selanjutnya asam lemak dan gliserol dibawa oleh pembuluh getah bening usus atau pembuluh kil. Dalam akhirnya masuk ke dalam peredaran darah. Sedangkan garam empedu yang telah masuk ke darah menuju ke hati untuk dibuat empedu kembali. Vitamin yang larut dalam lemak atau vitamin A, D, E, dan K diserap oleh usus halus dan diangkat melalui pembuluh darah getah bening. Selanjutnya, vitamin tersebut masuk ke sistem peredaran darah. Biasanya, sari makanan diserap saat mencapai akhir usus halus. Sisa makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan bergerak menuju usus besar yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ada penjelasan tentang anus yang merupakan akhir dari sistem pencernaan. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektrum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot spektrum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektrum ada dua, yaitu otot polos dan otot lurik. Selanjutnya ada penjelasan tentang organ penghasil enzim dan fungsinya. Yang pertama itu ada enzim amilase, dihasilkan oleh kelenjar ludah. Tempat enzim bekerja itu di mulut dan fungsinya itu amilum dan maltose. Yang kedua itu ada pepsin, dihasilkan oleh kelenjar lambung, organ tempat enzim bekerja, berfungsi dalam protein polipeptida. Yang ketiga itu ada lipase, dihasilkan oleh pankreas, tempat bekerja di usus halus, dan berfungsi dalam lemak, gliserol, dan asam lemak dalam pemecahannya. Yang keempat itu ada amilase, dihasilkan oleh pankreas, bekerja dalam usus halus, berfungsi dalam amilum dan maltose. Yang kelima itu ada tripsin, dihasilkan oleh pankreas, tempat bekerjanya di usus halus, berfungsi dalam protein polipeptida. Yang keenam itu ada chymotrypsin, dihasilkan oleh pankreas, bekerja dalam usus halus, berfungsi dalam protein polipeptida. Yang ketujuh ada karbosipeptidase, dihasilkan oleh pankreas, bekerja di usus halus, berfungsi dalam polipeptida asam amino. Yang ke-8 itu ada laktase, dihasilkan oleh usus halus, bekerja pada usus halus, berfungsi dalam laktosa, glukosa, dan galaktosa. Yang ke-9 itu ada enzim sukrase,
dihasilkan oleh usus halus. Tempat bekerja di usus halus berfungsi dalam sukrosa, glukosa, dan faktosa. 10 itu ada peptidase dihasilkan oleh usus halus, bekerja di usus halus, berfungsi dalam polipeptida asam amino. Nomor 11 itu ada maltase dihasilkan oleh usus halus, tempat bekerja di usus halus, berfungsi dalam maltosa dan glukosa. Saya rasa itu saja dari hasil kerja saya telah saya presentasikan. Singkat kata, terima kasih. Jika ada salah, terima kasih.